Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmatnya sehingga saya dapat menyusun tugas besar 2 mata kuliah pendidikan karakter tentang pentingnya sikap profesional dalam bekerja. Ini dengan sebaik-baiknya. Adapun tujuan dari penulisan atau pembuatan video ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pada diri kita semua akan pentingnya bersikap profesional dalam bekerja. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, memberi masukan kepada saya sehingga selesai tepat pada waktunya. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang berlimpah. Meski saya telah menyusun tugas ini dengan maksimal, tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca atau pendengar sekalian. Akhir kata, saya berharap video ini dapat menambah preferensi keilmuan masyarakat. Langsung saja ke materinya. Kenapa sikap profesional itu penting? Karena sikap profesionalisme membantu membangun reputasi yang baik bagi individu maupun organisasi. Ketika seseorang menunjukkan kualitas kerja yang tinggi, tanggung jawab dan integritas, mereka mendapatkan kepercayaan dan penghargaan dari rekan kerja, atasan, dan pelanggan. Ketika karyawan bisa profesionalisme dalam pekerjaan, mereka juga akan mendapatkan nilai dan pandangan yang positif dari orang sekitar serta dapat membantu karyawan tersebut untuk mengembangkan karir mereka dengan profesionalisme kerja yang mereka miliki. Dengan memiliki sikap yang seperti itu, dampak positif akan dialami oleh perusahaan tempat seseorang bekerja dan juga untuk pribadi karyawan itu sendiri. Maka dari itu, sikap tidak profesional harus dihilangkan jauh-jauh bagi setiap pekerja. Mengapa? Karena sikap tidak profesional hanya akan merugikan Anda. Coba saja selesaikan tugas dan proyek secara lambat sehingga tidak memenuhi target, tidak menyiapkan materi ketika presentasi, atau menghabiskan waktu untuk bergosip sepanjang hari di tempat kerja. Tentu saja pandangan negatif akan selalu mengarah pada Anda. Akibatnya, rekan kerja tak percaya pada Anda, mengalami stagnan presentasi kerja, bahkan mendapat kerugian. Maka dari itu, jika Anda sedang berada di dunia kerja, berikut kiat-kiat yang bisa Anda tempuh agar selalu memiliki sikap profesional. Kiat-kiat bersikap profesional. Berikut ini adalah beberapa kiat-kiat dalam bersifat profesional. Yang pertama, berbahasa yang baik dan hindari bergosip. Jangan sampai Anda tergelincir dalam obrolan menggunakan kata kasar atau sampai membicarakan rekan lain. Seberapa lama Anda bekerja di perusahaan itu tidak menjadi jaminan untuk Anda bisa berkata seenaknya. Anda akan tampak berkurang baik di mata rekan kerja ketika terbiasa mengeluarkan obrolan yang juga bukan tentang hal baik. Perusahaan tempat Anda bekerja merupakan lingkungan profesional. Jika Anda sampai terbiasa menggunakan kata-kata kasar, tentunya hal itu bisa memicu aura negatif ke sekitar. Belum lagi jika Anda bergosip, hal itu akan menggerogoti lingkungan kerja tim Anda. Sebisa mungkin hindari lingkungan yang sedang menggosipkan kolega atau bahkan masalah pribadi. Jika Anda terjebak dalam lingkaran itu, bertindaklah sebagai pendengar yang tak memberikan masukan apapun, dengan menahan diri untuk tidak berkata kasar dan bergabung dengan lingkungan gosip. Anda telah berusaha menghargai rekan kerja dan hal itu merupakan bagian dari profesionalitas kerja. Yang kedua, hindari mengeluh di depan tim kerja. Memang tidak semua hari akan menyenangkan untuk Anda, tapi jangan biarkan semua rekan kerja mengetahuinya. Barangkali Anda terjebak macet pagi hari, ketinggalan kereta, atau mengalami hal menyebalkan lainnya. Sebisa mungkin, jangan biarkan hal-hal buruk itu menurunkan semangat Anda. Pastikan dampak dari hari yang buruk itu sudah Anda selesaikan sebelum memasuki kantor. Dengan begitu, Anda tak akan mengomel di depan para rekan kerja, justru jika mampu, Anda bisa mengubahnya sebagai bahan candaan di sela waktu kerja. Menertawakan keadaan diri yang malang akan membuat lingkungan kerja jadi lebih positif, sedangkan mengeluh hanya akan menjadikan suasana lebih negatif dan bisa menurunkan semangat kerja di kantor. Yang ketiga, memiliki kompetensi lebih dan dapat diandalkan. Anda diterima di suatu perusahaan karena memenuhi kualifikasi posisi yang dibutuhkan. Akan tetapi, akan menjadi nilai lebih jika Anda juga menguasai bidang lain.
Maka dari itu, penting bagi Anda untuk terus meningkatkan kualitas diri dengan melakukan pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Jika Anda memiliki kompetensi lebih di bidang lain, Anda akan selalu siap ketika perusahaan membutuhkan peran Anda untuk mengerjakan tugas lain. Misalnya, Anda bekerja sebagai mandor, tapi Anda juga memiliki public speaking yang bagus. Suatu hari, jika kantor membutuhkan seorang MC, Anda bisa diandalkan. Dengan begitu, Anda akan selalu mendapat nilai plus di mata rekan-rekan Anda. Hal itu bagus untuk kelancaran karir Anda ke depannya. Yang keempat, memiliki tujuan dalam bekerja. Sebagai pekerja, tentu Anda bertugas untuk memperjuangkan tujuan perusahaan agar tercapai. Akan tetapi, Anda juga harus memiliki tujuan pribadi dalam melakukan pekerjaan. Harus ada hal yang membuat Anda termotivasi untuk terus mencapainya. Entah itu upaya peningkatan kemampuan, mempelajari hal baru, atau mencapai suatu posisi yang Anda idamkan. Dengan begitu, Anda akan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Anda akan tampak sebagai pekerja yang andal. Memiliki sikap profesional semacam itu bisa membantu Anda dalam melancarkan karir. Yang kelima, memiliki integritas dan kejujuran. Integritas dan kejujuran merupakan bagian yang tak kalah penting bagi seorang pekerja. Apapun itu posisinya, orang yang berintegrasi tentu memiliki pribadi yang jujur dan berkarakter kuat. Jika Anda sudah konsisten dalam melaksanakan tindakan, nilai, prinsip, dan ekspektasi, berarti Anda merupakan orang yang berintegritas. Lebih luas lagi, integritas menyangkut soal nurani yang meliputi ketulusan dan komitmen. Maka dari itu, entah Anda menempati posisi pemimpin atau yang dipimpin, sikap ini tetap penting Anda miliki. Akan sulit jika seorang pemimpin tidak mengedepankan integritas sebagai pegangan dalam bertindak. Begitu juga sebagai orang yang dipimpin, perusahaan akan semakin kokoh jika pekerjanya juga memiliki integritas. Dengan demikian, alur pekerjaan bisa memiliki konsistensi antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Selain itu, antara pemimpin dan yang dipimpin bisa saling percaya sehingga memperkecil kecurigaan yang tak seharusnya muncul. Berikut keuntungan yang didapat dari bersikap profesional. Berusaha menjadi profesional memang bukan sesuatu yang mudah. Maka dari itu, tidak mungkin jika sesuatu sudah dicapai dengan susah payah, namun tak ada keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Jika Anda sudah merasa melakukan pekerjaan dengan profesional, coba cek lagi apakah Anda mendapatkan keuntungan-keuntungan berikut ini. Yang pertama, manfaat kesehatan. Sikap profesional dan positif lebih dari sekedar tersenyum di tempat umum. Anda sudah berusaha melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin, akan tetapi jika Anda banyak mengeluh, itu hanya akan memperburuk keadaan. Maka dari itu, bersikap profesional dan positif akan menjauhkan Anda dari rasa stres yang memperburuk kesehatan Anda. Yang kedua, menjadi role model atau panutan. Sikap profesional Anda di tempat kerja memungkinkan rekan kerja Anda merasa nyaman ketika mengajukan pertanyaan atau meminta saran. Cepat atau lambat, Anda akan menjadi panutan bahkan sekutu bagi banyak pekerja lain. Dengan begitu, Anda akan dipandang sebagai pekerja berkualitas oleh atasan. Yang ketiga, mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin. Berkaca pada poin 2, Anda telah menjadi panutan dalam tim. Secara alami, manajemen memandang Anda sebagai pekerja yang memiliki kualitas kepemimpinan untuk mengambil suatu proyek ke depannya. Anggota tim akan merespon kepemimpinan Anda dengan baik dan selanjutnya pun semakin besar peluang Anda untuk mendapat tanggung jawab tambahan hingga naik jabatan. Dengan profesionalitas selama ini, Anda telah menjadi aset penting perusahaan dan itu akan berdampak pada karir Anda yang semakin cemerlang. Itulah keuntungan-keuntungan yang biasa didapat oleh para pekerja yang profesional. Dalam dunia kerja, menjadi seorang yang profesional bukanlah hal yang mudah. Bukan hanya keahlian dan pengetahuan saja yang penting. Dengan menerapkan beberapa hal di atas, dapat membantu terciptanya profesionalisme dalam ruang lingkup pekerjaan, dan membuat hasil pekerjaan lebih memuaskan. Menjadi seseorang yang profesional terhadap pekerjaannya, berarti seorang karyawan dapat memposisikan dirinya sebagai seorang yang paham akan tanggung jawab pekerjaannya, baik secara individu, secara tim, atau berkelompok, serta mampu mencapai tujuan suatu instansi atau perusahaan. Persaingan yang ketat menjadikan karyawan untuk dituntut menjadi seseorang yang profesionalisme, dengan menjadikan sikap integritas dan beberapa poin di atas sebagai hal lumrah dalam kehidupan kita.
maka akan meningkatkan kualitas diri kita dan memiliki lebih banyak pendapatan. Adapun yang harus karyawan miliki agar terciptanya profesionalisme di lingkungan kerja sebagai berikut, yaitu yang pertama, memiliki sifat jujur, bertanggung jawab, dan bersikap ramah. Yang kedua, mematuhi segala peraturan kantor atau perusahaan. Yang ketiga, menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan tepat waktu serta tidak mengeluh. Yang keempat, membangun relasi yang baik dengan karyawan lain. Yang kelima, memiliki motivasi yang kuat. Dan yang keenam, menjadi pribadi yang inisiatif. Nah, di bawah ini akan dibahas mengenai ciri-ciri karyawan tidak profesional, bikin masa depan suram. Dunia kerja sangat keras, berbeda dengan dunia kampus atau sekolahmu dulu yang apa-apa disuapi guru atau dosen. Kamu dituntut profesional dalam bekerja, mengerahkan segala kemampuan, kompetensi, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki untuk menghasilkan yang terbaik, membantu perusahaan mencapai target, visi, dan misinya. Sadar atau tidak, atasanmu akan selalu memantau dan mengawasi setiap tindak tandukmu sepanjang waktu. Bukan hanya soal tugas dan tanggung jawab, tetapi juga perangai, sikapmu sehari-hari di kantor. Dari semua ini akan terlihat apakah kamu karyawan yang kompeten dalam bekerja atau tidak. Jadi, hindari 6 hal berikut ini jika kamu ingin dicap profesional dan kompeten di kantor. Yang pertama, pilih-pilih pekerjaan. Setiap karyawan yang ditempatkan di divisi manapun pasti sudah punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun, jika kamu sukanya pilih-pilih pekerjaan, maka akan dianggap tidak berkompeten. Misalnya, bos menyuruh mengerjakan pekerjaan A, tetapi kamu meminta menggarap pekerjaan B dengan alasan tertentu. Terlepas pekerjaan lain yang kamu pilih lebih sulit atau sebaliknya, judulnya kamu ogah melaksanakan apa yang diperintah atasan. Hal ini akan menjadi poin minus di mata bos. Bisa saja bos tidak lagi respect kepadamu dan malah tidak memberimu pekerjaan sama sekali. Yang kedua, menolak perintah bos. Kalau yang ini betul-betul menolak, diperintahkan bos untuk menyelesaikan suatu tugas namun tidak mau. Jurusnya mengeluarkan 1000 alasan supaya bos berubah pikiran dan memberinya tugas lain yang sesuai keinginannya. Tentu saja ini bukan sikap profesional dari karyawan. Apalagi jika dilakukan terus-menerus, maka kompetensimu bakal dipertanyakan. Dicap bahwa kamu memang tidak becus bekerja. Yang ketiga, sering tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline. Umumnya pekerjaan di kantor memiliki deadline, akan tetapi kamu selalu saja tidak dapat menyelesaikannya tepat waktu. Tugas A deadline Jumat minggu ini, namun molor jadi minggu depan. Kalau ditanya, banyak alasan. Laptop mati, koneksi internet jelek, ada keluarga sakit, atau alasan lain untuk membela diri. Masalah ini terus terjadi berulang kali. Pantaslah bila rekan kerja maupun atasan akan menilai kamu bukan orang yang profesional dan kompeten dalam bekerja. Konsekuensi dari buruknya penilaian tersebut adalah kamu dipecat atau diminta mengundurkan diri. Yang keempat, manja dan tidak berusaha dengan keras. Dalam dunia kerja, tak ada bermanja-manja, kamu harus mandiri. Berusaha dengan keras menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab. Bila kamu masih bersikap kekanak-kanakan, apa-apa menunggu arahan dari atasan, tidak ada inisiatif, saat bekerja selalu minta bimbingan, dan tidak mencari solusi atas kendala yang dihadapi, maka itu artinya kamu jauh dari kompeten. 5. Sering tidak masuk kerja. Sedikit-sedikit izin tidak masuk kerja, alasannya ada saja, ya karena sakit, ada keluarga yang sakit, mengantar keluarga mudik, dan lainnya. Padahal kamu kerja dengan tim, salah satu rekan bolos, maka berpengaruh pada kinerja keseluruhan tim, menjadi terganggu dan tidak sesuai dengan rencana yang sudah disusun sejak awal. Saat kamu sering tidak masuk kerja, atasan dan perusahaan akan melihat ini sebagai sikap yang tidak profesional, apalagi untuk urusan pribadi yang tak jelas. Sebetulnya perusahaan punya aturan batasan toleransi izin tidak masuk kerja. Jika lebih dari batas tersebut, bakal kena surat peringatan atau potongan gaji. Yang keenam, maunya satu tim dengan teman dekat saja. Sejak awal, kamu dituntut perusahaan untuk mampu bekerja sama dengan tim. Siapapun rekan kerjamu di satu tim harus diterima. Namun ada saja yang sukanya pilih-pilih tim. Maunya satu tim dengan rekan kerja yang sepaham denganmu, yang selalu mengikuti perintahmu, atau rekan kerja yang mudah dipengaruhi. Jika kamu seperti itu, akan menghambat kelancaran kerja tim. Tidak mau membuka diri untuk rekan kerja yang lain, bukannya bekerja dengan maksimal, malah sibuk mengurus siapa-siapa rekan yang akan bergabung di tim kamu. Ini jelas sangat tidak berkompeten dan tidak profesional.
Orang-orang seperti demikian tidak disenangi rekan kerja lainnya. Profesional kunci karir moncer. Jadilah karyawan yang siap mengerjakan setiap pekerjaan yang diperintahkan untuk mencapai target perusahaan dengan jalan yang benar. Siap ditempatkan dimanapun dan kapanpun tanpa banyak mengeluh, serta pilih-pilih. Kerahkan seluruh kemampuan terbaikmu dalam bekerja. Bersikap profesional, maka akan menjadi nilai plus bagi karirmu di kantor. Penilaian bagus, karir melejit, dan gaji pun naik. Nah, berikut aspek-aspek profesionalisme kerja. Menurut Hamalik tahun 2000, profesionalisme kerja memiliki aspek-aspek. Di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, aspek potensial. Bahwa setiap tenaga kerja memiliki potensi-potensi herediter yang bersifat dinamis yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Potensi-potensi itu antara lain daya mengingat, daya berpikir, bakat dan minat, motivasi, dan potensi-potensi lainnya. Yang kedua, aspek vokasional, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kemampuan dan keterampilan kerja atau kejujuran dalam bidang tertentu dengan kemampuan dan keterampilan itu. Dia dapat mengabadikan dirinya dalam lapangan kerja tertentu dan menciptakan hasil yang baik secara optimal. Yang ketiga, aspek fungsional, bahwa setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara tepat guna. Artinya, dia bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang yang sesuai pula. Misalnya, tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam bidang elektronik seharusnya bekerja dalam bidang pekerjaan elektronik, bukan bekerja sebagai tukang kayu untuk bangunan. Yang keempat, aspek operasional, bahwa setiap tenaga kerja dapat mendayagunakan kemampuan dan keterampilannya dalam proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang sedang ditekuninya. Yang kelima, aspek personal, bahwa setiap tenaga kerja harus memiliki sifat-sifat kepribadian yang menunjang pekerjaannya. Misalnya, sikap mandiri dan tangguh, bertanggung jawab, tekun dan rajin, mencintai pekerjaannya, berdisiplin dan berdedikasi yang tinggi. Dan yang terakhir atau yang keenam, aspek produktivitas, bahwa setiap tenaga kerja harus memiliki motif berprestasi, berupaya agar berhasil dan memberikan hasil dari pekerjaannya baik kuantitas maupun kualitas. Nah, dari penjabaran aspek-aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek yang mempengaruhi profesionalisme kerja adalah potensial, vokasional, fungsional, operasional, personal, dan produktivitas. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.